wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heli Sucilaudia dengan NIM 0704232042, Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Fertilisasi atau pembuahan adalah proses peleburan gamet jantan atau spermatozoa dan gamet betina atau ovum untuk membentuk zigot, sel tunggal yang diploid yang mengandung informasi genetik dari sebuah induknya. Proses ini merupakan langkah krusial dalam reproduksi seksual, memicu perkembangan embrio dan kelahiran individu baru. Tahapan fertilisasi. Fertilisasi umumnya melibatkan beberapa tahapan kunci. Yang pertama itu ada pendekatan gamet yang terbagi atas kemotaksis dan reotaksis. Kemotaksis ini adalah spermatozoa tertarik ke ovum karena adanya zat kimia atau kemoatraktan yang dilepaskan oleh ovum. Ini memandu spermatozoa menuju targetnya. Kemudian reotaksis adalah spermatozoa juga dapat dipandu oleh arus cairan di sekitar ovum. Mereka berenang melawan arus untuk mencapai ovum. Selanjutnya, yang kedua ada pengenalan dan reaksi akrosom. Nah, pengenalan ini spermatozoa harus mengenali dan berikatan dengan lapisan pelindung ovum atau zona pellucida pada mamalia atau lapisan serupa pada spesies lain. Ini melibatkan interaksi spesifik antara molekul-molekul pada permukaan spermatozoa dan ovum. Kemudian reaksi akrosom. Setelah pengenalan, akrosom sebuah vesikel di kepala spermatozoa melepaskan enzim-enzim hidrolitik seperti hyaluronidase dan akrosin. Nah, enzim-enzim ini mencerna lapisan pelindung ovum, menciptakan jalan bagi spermatozoa untuk menembusnya. Selanjutnya, yang ketiga ada penetrasi. Nah, penetrasi ini pada zona pellucida atau lapisan pelindung dibantu oleh spermatozoa. Oleh enzim-enzim akrosom menembus lapisan pelindung ovum, hanya satu spermatozoa yang biasanya berhasil mencapai membran plasma ovum. Yang keempat ada peleburan membran plasma, yang dimana itu fusi membran. Setelah menembus lapisan pelindung, membran plasma, spermatozoa dan ovum menyatu. Ini memungkinkan isi spermatozoa termasuk inti selnya untuk memasuki sitoplasma ovum. Nah, yang kelima ada aktivasi ovum dan pembentukan zigot, yang dimana ada reaksi kortikal. Setelah penetrasi spermatozoa, ovum mengalami reaksi kortikal. Ini melibatkan pelepasan butiran kortikal dari sitoplasma ovum yang memodifikasi zona pellucida dan mencegah polispermia atau pembuahan oleh lebih dari satu spermatozoa. Nah, pada zigot membelah diri menjadi beberapa sel yang disebut blastomer. Pembelahan zigot ini memungkinkan pembentukan embrio yang lebih kompleks. Yang pertama itu ada morula. Nah, morula adalah suatu struktur yang terdiri dari beberapa sel yang padat. Morula terbentuk setelah beberapa kali pembelahan zigot dan merupakan tahap awal pembentukan embrio. Kemudian ada blastula. Nah, blastula ini adalah suatu struktur yang terdiri dari beberapa sel yang membentuk rongga. Blastula ini terbentuk setelah morula dan merupakan tahap selanjutnya dalam pembentukan embrio. Selanjutnya itu ada gastrula. Gastrula ini adalah suatu struktur yang terdiri dari beberapa lapisan sel yang akan membentuk jaringan dan organ tubuh. Gastrula terbentuk setelah blastula dan merupakan tahap akhir dalam pembentukan embrio sebelum pembentukan fetus. Kemudian materinya ada aktivasi metabolisme. Aktivasi metabolisme ini merupakan langkah penting dalam perkembangan embrio. Tanpa peningkatan dramatis dalam aktivitas metabolik, ovum tidak akan mampu membelah
tumbuh dan berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel yang membentuk embrio. Proses ini memastikan bahwa embrio memiliki sumber daya yang cukup untuk berkembang menjadi organisme hidup. Mekanisme pencegahan polisperma. Nah, penting untuk diingat bahwa hanya satu spermatozoa yang boleh membuahi ovum. Untuk mencegah polispermia atau pembuahan oleh lebih dari satu spermatozoa, ovum memiliki mekanisme perlindungan. Salah satunya itu adalah perubahan potensial membran plasma ovum setelah penetrasi spermatozoa pertama, mencegah spermatozoa lain untuk masuk. Mekanisme lain melibatkan pelepasan zat-zat yang memblokir penetrasi spermatozoa lebih lanjut. Nah, selanjutnya ada variasi fertilisasi pada hewan. Terdapat dua, yaitu fertilisasi eksternal dan fertilisasi internal. Yang pertama itu ada fertilisasi eksternal, yang dimana pada fertilisasi eksternal ini pelepasan gamet jantan dan betina terjadi di lingkungan eksternal, baik sperma maupun telur dilepaskan ke dalam air atau lingkungan lembab lainnya. Dan fertilisasi terjadi di luar tubuh induk betina. Fertilisasi internal itu pada fertilisasi internal, pelepasan gamet jantan atau sperma terjadi di dalam saluran reproduksi betina. Nah, fertilisasi terjadi di dalam tubuh induk betina. Selanjutnya ada fertilisasi eksternal yang dimana pelepasan gamet ke dalam air, fertilisasi di luar tubuh induk, dan perkembangan embrio hingga menjadi individu baru. Nah, proses ini sangat bergantung pada lingkungan air yang sesuai dan menghasilkan sejumlah besar gamet untuk meningkatkan peluang keberhasilan fertilisasi. Nah, keberhasilan fertilisasi eksternal sangat bergantung pada sinkronisasi waktu pemijahan antara ikan jantan dan betina. Nah, selanjutnya pengertian dari fertilisasi internal yaitu proses pembuahan yang terjadi di dalam tubuh organisme betina. Sperma jantan didepositkan ke dalam saluran reproduksi betina, di mana ia bertemu dan membuahi sel telur. Kemudian ada beberapa variasi dalam mekanisme fertilisasi internal. Nah, meskipun fertilisasi internal umumnya melibatkan kopulasi atau persetubuhan, mekanismenya bervariasi. Yang dimana itu yang pertama ada mamalia. Nah, fertilisasi terjadi di oviduct atau saluran telur. Sperma harus melalui beberapa tahapan untuk mencapai dan membuahi sel telur. Yang kedua itu ada burung. Nah, fertilisasi terjadi di oviduct setelah sperma ditransfer melalui kloaka atau lubang pembuangan bersama. Yang ketiga itu ada reptil. Nah, mekanisme transfer sperma bervariasi. Beberapa menggunakan organ kopulasi, sementara yang lain menggunakan metode lain untuk transfer sperma. Nah, kemudian itu ada invertebrata, yang dimana mekanisme fertilisasi internal sangat beragam, tergantung pada spesiesnya. Kemudian ada beberapa perbedaan dalam perkembangan embrio. Yang pertama itu ada ovipar. Nah, embrio berkembang di dalam telur yang diletakkan di luar tubuh induk. Nutrisi untuk embrio berasal dari kuning telur. Contohnya itu pada burung, reptil, banyak ikan dan amfibi. Yang kedua itu ada vivipar. Nah, vivipar ini embrio berkembang di dalam tubuh induk, menerima nutrisi langsung dari induk melalui plasenta pada mamalia atau cara lain. Nah, yang ketiga itu ada ovovivipar, yang dimana embrio berkembang di dalam telur yang telah berada di dalam tubuh induk hingga menetas. Nutrisi berasal dari kuning telur, contohnya itu beberapa jenis ikan, yaitu hiu dan reptil, contohnya ular. Perbedaan fertilisasi internal versus eksternal. Fertilisasi eksternal itu gamet jantan dan betina dilepaskan ke lingkungan eksternal, biasanya air, di mana pembuahan terjadi.
Strategi ini umumnya digunakan oleh organisme akuatik seperti ikan, amfibi, dan beberapa invertebrata. Ciri khasnya adalah pelepasan sejumlah besar gamet untuk meningkatkan peluang pembuahan, mengingat banyak gamet yang akan hilang atau tidak bertemu. Keberhasilan fertilisasi eksternal ini sangat bergantung pada sinkronisasi waktu pelepasan gamet dan kondisi. Selanjutnya, fertilisasi internal ini gamet jantan didepositkan langsung ke dalam saluran reproduksi betina, di mana pembuahan terjadi. Strategi ini ditemukan pada sebagian besar hewan terestrial termasuk reptil, burung, dan mamalia, serta beberapa hewan akuatik. Fertilisasi internal ini menghasilkan tingkat keberhasilan pembuahan yang lebih tinggi karena gamet dilindungi dari lingkungan dan peluang pertemuan meningkat. Proses ini seringkali disertai dengan adaptasi khusus, seperti organ kopulasi atau untuk transfer sperma dan perilaku kawin yang rumit. Nah, kondisi yang mempengaruhi fertilisasi itu ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan fertilisasi. Faktor-faktor ini dapat dikelompokkan menjadi faktor yang berkaitan dengan kualitas gamet atau sperma dan ovum, kondisi saluran reproduksi, faktor hormonal, dan faktor lingkungan. Yang pertama itu ada kualitas sperma, yang dimana kualitas sperma ini beberapa aspek kualitas sperma yang krusial meliputi: pertama, jumlah sperma, yang dimana cukup penting untuk meningkatkan peluang fertilisasi. Nah, jumlah sperma ini yang rendah atau oligospermia dapat mengurangi peluang keberhasilan. Yang kedua itu ada motilitas sperma, mengacu pada kemampuan sperma untuk bergerak secara aktif dan progresif. Ini adalah faktor penting untuk keberhasilan fertilisasi, karena sperma harus mampu berenang melalui saluran reproduksi wanita untuk mencapai dan membuahi ovum. Sperma yang memiliki motilitas yang baik menunjukkan pergerakan maju yang kuat dan terarah, sementara sperma dengan motilitas buruk mungkin bergerak secara lambat, tidak teratur, atau sama sekali tidak bergerak. Kemudian yang ketiga itu morfologi sperma, mengacu pada bentuk dan struktur fisik sperma. Sperma yang memiliki morfologi normal memiliki bentuk dan ukuran yang ideal untuk membuahi ovum. Analisis morfologi sperma merupakan bagian penting dari pemeriksaan kesuburan, karena sperma dengan bentuk abnormal mungkin memiliki kemampuan fertilisasi yang berkurang atau tidak mampu membuahi ovum sama sekali. Nah, ada beberapa karakteristik morfologi sperma normal, yang dimana pertama itu kepala. Kepala sperma harus berbentuk oval dan berukuran proporsional. Yang kedua, leher. Leher sperma harus tipis, lurus, dan menghubungkan kepala dengan bagian tengah. Leher yang bengkok atau abnormal dapat mengganggu pergerakan sperma. Yang ketiga itu bagian tengah atau midpiece. Bagian tengah mengandung mitokondria yang menyediakan energi untuk pergerakan sperma. Bagian tengah harus silindris dan berukuran proporsional. Selanjutnya ada ekor atau flagellum, yang dimana ekor sperma harus panjang, lurus, dan tipis. Ekor yang bengkok, pendek, atau ganda dapat mengganggu pergerakan sperma. Keempat, ada viabilitas sperma, mengacu pada persentase sperma dalam sampel yang masih hidup dan mampu membuahi sel telur atau ovum. Ini merupakan faktor penting dalam kesuburan karena hanya sperma yang hidup dapat melakukan fertilisasi. Sperma yang tidak hidup atau mati tidak dapat bergerak atau membuahi ovum, sehingga mengurangi peluang keberhasilan konsepsi. Yang kelima, DNA sperma. DNA sperma adalah materi genetik yang terdapat di dalam kepala sperma. Ia membawa informasi genetik yang akan diwariskan kepada keturunan melalui fertilisasi. Integritas dan kualitas DNA sperma sangat penting untuk keberhasilan fertilisasi dan perkembangan embrio yang sehat. Nah, selanjutnya ada kualitas ovum, yang dimana maturasi ovum atau pematangan sel telur adalah proses kompleks yang melibatkan serangkaian perubahan struktural dan fungsional
yang memungkinkan ovum untuk dibuahi dan memulai perkembangan embrio. Proses ini terjadi di dalam ovarium dan diatur oleh hormon-hormon reproduksi. Tahapan maturasi ovum yang pertama itu ada fase germinal atau primordial follicle. Yang kedua itu ada fase praantral atau preantral follicle. Yang ketiga itu ada fase antral atau antral follicle. Yang keempat itu ada fase preovulasi atau preovulatory follicle. Yang kelima ada ovulasi dan keenam itu ada fertilisasi. Nah, selanjutnya integritas ovum mengacu pada kesehatan dan kualitas keseluruhan sel telur atau ovum, mencakup aspek struktural, fungsional, dan genetiknya. Ovum yang memiliki integritas tinggi memiliki struktur yang utuh, fungsi seluler yang normal, dan materi genetik yang bebas dari kerusakan atau kelainan. Integritas ovum sangat penting untuk keberhasilan fertilisasi dan perkembangan embrio yang sehat. Nah, selanjutnya kemampuan ovum untuk melepaskan zona pelusida setelah fertilisasi merupakan langkah krusial dalam mencegah polispermi, yaitu pembuahan ovum oleh lebih dari satu sperma. Selanjutnya itu ada materi fertilisasi pada manusia, yang dimana pertama kondisi saluran reproduksi wanita. Potensi tuba Fallopi. Tuba Fallopi harus terbuka dan berfungsi dengan baik untuk memungkinkan ovum dan sperma bertemu. Obstruksi tuba Fallopi atau karena infeksi endometriosis atau faktor lainnya dapat mencegah fertilisasi. Yang kedua itu kondisi rahim. Nah, lingkungan rahim yang sehat penting untuk implantasi embrio. Kondisi seperti polip, fibroid, atau infeksi rahim dapat mengganggu implantasi. Kemudian ada endometriosis. Kondisi ini ditandai dengan pertumbuhan jaringan endometrium di luar rahim yang dapat mengganggu fertilisasi dan implantasi. Infeksi saluran reproduksi. Infeksi pada saluran reproduksi seperti infeksi menular seksual atau IMS dapat merusak saluran reproduksi dan mengganggu fertilisasi. Kemudian faktor hormonal. Yang pertama hormon gonadotropin, yaitu hormon-hormon seperti FSH atau follicle stimulating hormone dan LH atau luteinizing hormone mengatur siklus menstruasi dan ovulasi. Ketidakseimbangan hormon ini dapat menyebabkan gangguan ovulasi dan infertilitas. Kemudian ada hormon prolaktin, yang dimana tingkat prolaktin yang tinggi dapat mengganggu ovulasi. Kemudian hormon tiroid. Gangguan fungsi tiroid dapat mempengaruhi fertilitas. Kemudian ada hormon adrenal, yang dimana ketidakseimbangan hormon adrenal juga dapat mempengaruhi fertilitas. Kemudian ada tempat pembuahan. Yang pertama itu di posterior saluran telur, loviduct, tuba, urodela, gynogena, dan beberapa antaranya. Yang kedua itu ada anterior eviduct. Contohnya reptilia, aves, mamalia. Yang ketiga itu pada rongga peritoneum antara ovarium dan infundibulum, sedikit urodela dan sedikit aves. Yang keempat pada folikel ovarium, sedikit teleostei, contohnya gabusi. Yang kelima dalam kantung telur jantan, tangkur kuda dan tangkur buaya. Di air umumnya invertebrata, Cyclastomata, Pisces, dan amfibia. Selanjutnya sperma bergerak menuju tempat pembuahan dengan cara yang pertama gerakan mengayuh flagellum spermatozoa, yang kedua kerutan antiperistalsis saluran kelamin betina, vagina, serviks, uterus, dan tuba Fallopi. Saluran ini bertindak sebagai pompa penghisap. Yang ketiga kayuhan siliha dalam uterus dan tuba Fallopi dalam serviks. Terjadi seleksi spermatozoa sehingga yang baik saja disalurkan ke uterus. Menurut penelitian, spermatozoa disalurkan tidak sekaligus pula, tetapi berangsur sebagian demi sebagian. Selanjutnya, kecepatan sperma dalam tubuh betina. Rata-rata perjalanan sperma itu beberapa puluh menit untuk sampai di tempat pembuahan. Pada tikus, mencit, dan domba sekitar 15 menit. Manusia 30 menit sampai 3 jam. Kemudian kelinci dan ayam sekitar 1 jam.
Bagi yang membuahi di ovarium, perjalanan spermatozoa dari infundibulum sampai ke sana memakan waktu hanya beberapa menit. Gerakan spermatozoa dari sini semata-mata oleh kegiatan mengayuh flagellum. Tapi, pada beberapa hewan, rongga peritoneum juga dilapisi epitel bersilia yang dikira berfungsi untuk mengayuh spermatozoa. Ada ketahanan sperma dalam tubuh betina. Ketahanan sperma dalam tubuh betina berbeda setiap jenisnya. Mamalia yang memegang rekor adalah kelawar daerah dingin. Lama tahan hidup spermatozoa dalam saluran kelamin wanita memegang peranan penting dalam perhitungan masa subur. Kemudian penetrasi sperma, oosit sekunder mengeluarkan fertilizin untuk menarik sperma agar mendekatinya. Sperma harus menembus lapisan-lapisan yang mengelilingi oosit sekunder dengan cara mengeluarkan enzim hyaluronidase untuk melarutkan senyawa hyaluronid pada korona radiata, lalu mengeluarkan akrosin untuk menghancurkan glikoprotein pada zona pelusida dan antifertilizin agar dapat melekat pada oosit sekunder. Kemudian proses di sel telur. Sel-sel granulosit di bagian korteks oosit sekunder mengeluarkan senyawa tertentu agar zona pelusida tidak dapat ditembus oleh sperma yang lainnya. Penetrasi sperma akan merangsang sel telur untuk menyelesaikan proses meiosis 2 yang menghasilkan 3 badan polar dan 1 ovum atau inti oosit sekunder. Kemudian setelah penetrasi, setelah sperma memasuki oosit sekunder, inti atau nukleus pada kepala sperma akan membesar dan ekor sperma akan berdegenerasi. Kemudian perubahan setelah pembuahan. Banyak terjadi perubahan pada zigot setelah spermatozoa masuk dan karyogami berlangsung. Salah satunya itu metabolisme meningkat hebat, plasma kian kental sampai agak gel, kemudian organel untuk sintesa protein mulai disiapkan dan bekerja. Selanjutnya perubahan setelah pembuahan. Selanjutnya, elusin terdiri beberapa jenis protein spesifik yang disebut glikoprotein zona pelusida. Nah, protein-protein utama pada zona pelusida yaitu pada manusia dan sebagian besar mamalia. Terdapat 4 jenis protein zona pelusida, yaitu yang pertama zona pelusida 1 yang berfungsi sebagai penghubung silang atau cross-linker antara filamen zona pelusida 2 dan zona pelusida 3. Membantu membentuk struktur 3 dimensi zona pelusida agar kuat dan stabil. Meski kadarnya paling sedikit, zona pelusida 1 sangat penting dalam menjaga integritas zona pelusida. Yang kedua, zona pelusida 2 terlibat dalam interaksi awal dengan sperma. Setelah sperma menempel, zona pelusida 2 mengalami pemotongan oleh enzim dari akrosom sperma atau reaksi akrosom untuk memungkinkan penetrasi sperma. Zona pelusida 2 ini juga berperan dalam menghalangi polispermi, yaitu masuknya lebih dari 1 sperma ke dalam sel telur. Yang ketiga, ada zona pelusida 3 yang glikoprotein utama yang berfungsi sebagai reseptor sperma yang bertanggung jawab dalam pengikatan spesifik antara sperma dan sel telur, merangsang reaksi akrosom atau pelepasan enzim dari kepala sperma yang penting untuk penetrasi zona pelusida. Yang keempat, zona pelusida glikoprotein 4, terutama pada manusia. Ini juga di dalam mengikat sperma dan membantu zona pelusida 3 dalam menginduksi reaksi akrosom. Fungsinya akan bersifat redundan atau pelengkap terhadap zona pelusida 3 tergantung spesies. Nah, ada beberapa fungsi zona pelusida dan protein penyusunnya. Yang pertama itu mencegah spesies silang. Zona pelusida mencegah sperma dari spesies lain membuahi sel telur. Yang kedua, memfasilitasi pengenalan sperma. Zona pelusida 3 dan zona pelusida 4 memungkinkan sperma mengenali dan menempel pada sel telur. Yang ketiga itu mendukung reaksi akrosom. Nah, zona pelusida 3 menstimulasi sperma untuk melepaskan enzim yang dapat menembus zona pelusida.
Yang keempat, mencegah polispermia. Nah, setelah satu sperma berhasil membuahi, struktur zona pellucida berubah sehingga sperma lain tidak bisa masuk atau blok terhadap polispermia. Kemudian, melindungi embrio awal. Nah, zona pellucida tetap menyelubungi embrio awal hingga blastokista sebelum implantasi.